Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tuti Kurnia Selamat Farasi, NIM 860531151, Pogja Salut Damai Danegavo, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar yang menentukan hakikat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Pertama, terkait dengan eksistensi. Filsafat ilmu yang menjawab pertanyaan mendasar, apakah ilmu pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Apa objek kajiannya? Kemudian, terkait keilmiahan. Filsafat ilmu mengawasi cara kerja ilmu pendidikan agar tetap menggunakan metode yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketiga, terkait dengan nilai-nilai. Filsafat ilmu memberikan kerangka acuan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan pantas dalam pendidikan. Kemudian, nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan ilmu filsafat ilmu. Hubungan ini bukan satu arah saja. Pendidikan yang terlaksana dengan baik, bermakna, dan bernilai justru menjadi wadah nyata yang memperkaya dan memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan adalah tempat penerapan konsep-konsep filsafat. Ketika pendidikan mampu membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan terampil, hal itu menjadi bukti nyata bahwa konsep-konsep filsafat ilmu yang dikembangkan benar-benar relevan dan dapat diaplikasikan. Selain itu, pendidikan berfungsi menyebarluaskan pemahaman dan nilai-nilai filsafat kepada generasi penerus. Melalui pendidikan, cara berpikir kritis, rasional, dan filosofis ditanamkan sehingga lahir manusia-manusia yang mampu berpikir mendalam dan kelak akan mengembangkan kembali wawasan keilmuan. Jadi, pendidikan yang berkualitas adalah sarana yang menjamin keberlanjutan dan kemajuan filsafat itu sendiri. Nomor 3, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk persoalan pendidikan? Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis atau alat wadah yang tajam dalam menghadapi segala persoalan pendidikan, karena ia memiliki 3 pilar utama yang menjawab pertanyaan mendasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang kita bahas tentang apa itu ontologi. Ontologi itu apa yang dikaji. Ini adalah pisau yang membedah hakikat. Saat ada masalah, misalnya anak didik sulit diajar, ontologi membantu kita untuk membedah apa hakikat anak didik, apakah objek yang pasif atau aktif. Kemudian, epistemologi atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ini membedah cara dan metode pertanyaannya, bagaimana pengetahuan itu sampai kepada anak, apakah dengan ceramah, diskusi, atau pengalaman langsung. Ini membantu menganalisis apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Kemudian, aksiologi atau untuk apa pengetahuan itu. Ini membedah nilai dan tujuan pertanyaannya, untuk apa kita mendidik, apa gunanya ilmu itu bagi kehidupan manusia. Ini menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah dan tidak menciptakan manusia yang cerdas namun tidak bermoral. Dengan ketiga landasan ini, setiap persoalan pendidikan mulai dari kurikulum, metode hingga penilaian dapat ditelusuri akarnya, dianalisis secara mendalam, dan dicarikan solusi yang tepat, logis, dan bernilai. Yang terakhir yaitu soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. 1. Dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan karakter. Hal ini didasari oleh pandangan ontologi bahwa hakikat manusia bukan hanya makhluk yang berakal, tetapi juga makhluk bermoral. Kemudian, nomor 2, dalam menyusun kurikulum ini sangat menerapkan pembelajaran tematik dan kontekstual. Hal ini merupakan penerapan epistemologi, yaitu pandangan bahwa pengetahuan itu saling berkaitan dan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan kehidupan nyata.
3. Dalam proses pembelajaran, seorang guru menggunakan metode diskusi dan tanya jawab bukan sekedar berceramah saja. Ini menunjukkan penerapan pandangan filsafat bahwa siswa adalah subjek belajar yang aktif dan memperoleh dan mampu berpikir atau ontologi, serta pengetahuan diperoleh melalui proses interaksi dan penemuan atau epistemologi. Selain itu, guru menanamkan kejujuran atau aksiologi agar ilmu yang diperoleh membawa kebaikan dan kejujuran. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah fondasi, penuntun sekaligus alat analisis bagi ilmu pendidikan. Demikian penjelasan dari saya dan terima kasih.